Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi kemarin. Jadi ini terkait dengan pengembangan model. Ada quotes. Jadi negara kita itu tidak kekurangan orang yang pintar, tapi memang kekurangan orang yang jujur. Ini saya ambil dari almarhum Kasino ya, dari Warkop DKI. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa memahami desain dan pengembangan model. Kontennya di sini adalah tahapan pengembangan model data warehouse. Jadi nanti akan ada beberapa metode terkait pengembangan data warehouse. Konten di sini kriteria penilaian dari indikator adalah mahasiswa dapat mendesain model. Data relasional, di sini ada hierarkinya ya. Yang paling atas ada metode pengembangan, ini dibagi menjadi dua, yaitu data driven approach dan requirement driven approach. Di mana requirement driven approach ini masih dibagi lagi, ada user driven approach, ada process driven approach, ada goal driven approach. Jadi ini pendekatannya sendiri-sendiri ya, ada yang berdasarkan data, ada yang berdasarkan kebutuhan, dan kebutuhan ini dibagi lagi berdasarkan usernya, berdasarkan proses, ataupun berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama di sini ada data driven approach atau pendekatan berdasarkan data. Jadi pengembangan model ini dilakukan berdasarkan eksplorasi model dan data dari sumber data. Model konseptual untuk sebuah data warehouse berasal dari model data sumber yang ditransformasi. Kemudian kebutuhan organisasi itu tidak diidentifikasi sama sekali atau diidentifikasi sebagian. Jadi kalau tadi kan requirement-nya terpisah ya. Nah, karena ini berdasarkan data, jadi bisa jadi requirement atau kebutuhan organisasi itu enggak diidentifikasi dulu gitu. Jadi cuma berdasarkan data aja yang kita punya. Atau mungkin sempat diidentifikasi tapi hanya sebagian kecil. Jadi enggak keseluruhan gitu. Kemudian di sini beberapa ahli yang menyarankan metode ini ada Golfarelli, Inmon, serta Phipps dan Davis. Ini nanti kita akan membahas sedikit dari Inmon. Inmon bahkan mengusulkan agar tahap analisis kebutuhan pengguna dilakukan setelah implementasi data warehouse. Jadi diimplementasikan dulu, baru nanti cari requirement-nya atau kebutuhan, dianalisis kebutuhannya. Kalau ini berdasarkan requirement driven approach atau pendekatan berdasarkan kebutuhan. Dalam bidang data warehouse, kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan informasi, bukan kebutuhan fungsional sebagaimana digunakan dalam SDLC. Nah, kalau SDLC kan dulu kita sudah bahas ya, di analisis perancangan sistem informasi. Nah, kalau ini maksudnya requirement-nya itu adalah kebutuhan dari kebutuhan informasi itu yang kita butuhkan apa aja gitu, yang akan dimasukkan dalam data warehouse. Terdapat beberapa cara yang berbeda dalam memperoleh kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama ada user driven approach tadi ya, Westerman, Goodkin, dan Kimball. Kemudian process driven approach, ini ada Kalvik dan Olveira. Ada goal driven approach, ini ada Giorgini. Nah, ini kita nanti akan membahas yang user driven approach dari Kimball. Sebuah metode dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Jadi bisa user driven join gitu ya, mix sama proses driven, atau goal driven mix sama proses driven, itu bisa jadi. Contohnya metode Inmon, jadi Bill Inmon di sini dikenal sebagai bapak pergudangan data atau data warehouse. Definisi Bill Inmon tentang data warehouse adalah pengumpulan data yang berorientasi subjek, tidak mudah berubah, terintegrasi, kemudian pengumpulan data dengan varian waktu untuk mendukung keputusan manajemen. Jadi dia tuh fleksibel ya, berdasarkan varian waktunya. Nah, di sini ada gambaran dari metode Inmon. Jadi di sini ada sumber datanya ya. Jadi sistem operasional, kemudian ada file-file tersendiri. Dan ininya warehouse-nya ada metadata, summary data. Kemudian di sini output-nya ya, istilahnya di sini ada analisis, reporting, sama nggak terlalu kelihatan. Ini pilihannya bisa dianalisis, bisa report.
Kemudian di sini metode Inman membuat model logis yang menyeluruh untuk setiap entitas utama. Misalnya model logis dibangun untuk produk dengan semua atribut yang terkait dengan entitas itu. Jadi kan kalau kalian masih ingat ya, di dalam database itu kita bikin entitas-entitas, nah itu disesuaikan dengan atribut dari entitas-entitas itu. Kemudian pendekatan desain Inman menggunakan form yang dinormalisasi untuk membangun struktur entitas, menghindari redundansi data sebanyak mungkin dengan pendekatan top-down, jadi dari atas ke bawah. Identifikasi kebutuhan bisnis menjadi jelas dan mencegah penyimpangan pembaruan data apapun. Nah, ini yang membedakan di antara metode lain itu, Inman itu menormalisasi datanya dulu, jadi butuh waktu lebih. Kemudian selanjutnya model fisik dibangun mengikuti struktur yang dinormalisasi. Metodologi data warehouse Inman ini mengusulkan membangun data mart secara terpisah untuk setiap divisi, seperti keuangan, penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Semua data yang masuk ke data warehouse diintegrasikan. Data warehouse bertindak sebagai sumber data tunggal untuk berbagai data mart untuk memastikan integritas dan konsistensi di seluruh perusahaan. Jadi kalau Inman ini tuh dibagi-bagi data mart-nya ya. Jadi berdasarkan departemen atau divisinya itu sendiri-sendiri untuk data mart-nya. Nah, di sini ada metodologi pengembangan data dimensional, ini pakai metodenya Kimball sama Powell. Di sini ada metode 9 tahap Kimball, ini yang paling lama ya, tahun 96. Kemudian ada metode 4 tahap Kimball di 2002. Ini merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini metode Powell yang akan kita bahas. Nah, di sini ada life cycle metode Kimball. Jadi ini lebih ke yang 9 tadi ya, karena banyak tahapannya. Di sini ada business requirement definition. Nah, ini kan berdasarkan requirement kan tadi. Nah, ini kita analisis dulu requirement-nya apa, kemudian itulah yang nantinya akan dijadikan program atau perencanaan proyeknya. Nah, di sini ada technical architecture design, jadi mendesain arsitekturnya, memodelkan dimensinya, terus mendesain BI application atau aplikasi BI-nya, terus pengembangan aplikasi. Ini di sini dimensional modeling, ada model dimensional, ada desain fisik, terus ETL design development-nya. Di sini technical architecture design, ini lanjut ke product selection and installation, masuk ke tahapan deployment. Dari deployment, kemudian maintenance, dan bisa saja nanti ada pengembangan lain ya, growth. Growth ini kan pengembangan lain. Nah, inilah yang nantinya ketika ada pengembangan lain akan kembali lagi menjadi sebuah program atau perencanaan proyek. Nah, ini program atau project manajemennya, manajemen proyeknya. Di sini ada metode 9 tahap Kimball. Jadi yang pertama menentukan proses bisnis atau choosing the process. Yang kedua menentukan granularity atau choosing the grain. Identifikasi dan penyesuaian dimensi, identifying and confirming the dimension. Yang keempat menentukan fakta, choosing the fact. Menyimpan hasil perhitungan sementara pada tabel fakta, storing pre-calculations in the fact table. Yang keenam melengkapi tabel-tabel dimensi atau rounding off the dimension tables. Yang ketujuh menentukan durasi dimensi atau choosing the duration of the dimension. Yang kedelapan adalah menelusuri dimensi yang termasuk slowly changing dimension atau tracking slowly changing dimension. Yang kesembilan memutuskan prioritas query dan bentuknya, deciding the query priorities and the query modes. Nah, ini nanti baru pembangunan aplikasinya atau pengembangan aplikasinya. Nah, ini dibahas satu-satu. Jadi yang pertama tadi tahapannya adalah menentukan proses bisnis. Memilih proses berarti menentukan subjek utama. Subjek utama merujuk pada suatu kegiatan bisnis perusahaan dari data mart tertentu yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting, serta memiliki ciri-ciri tertentu. Di sini contohnya adalah proses penjualan bahan kimia dan makanan kepada customer. Jadi tentukan dulu proses bisnisnya apa sih yang mau dibuat gitu. Kemudian menentukan granularity atau choosing the grain.
Memilih green berarti menentukan apa yang akan diwakili atau direpresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Kemudian setelah menentukan green dari tabel fakta, selanjutnya dapat ditentukan tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Green pada tabel fakta juga menentukan green tabel dimensi. Pada kasus ini, green bisa diperoleh dari invoice yang dikeluarkan kepada pembeli. Invoice itu maksudnya bukti bayar. Jadi tagihannya itu loh. Kan kalian kalau misalnya di apa, notanya lah invoice tuh istilahnya. Nah di sini green contohnya untuk ini bukan green itu sama dengan penjualan ya, tapi contohnya di sini green itu adalah penjualan. Kemudian di sini analisis pada penjualan meliputi barang dan jenis yang paling banyak terjual atau peminatnya. Kemudian customer dan kota asal customer yang paling banyak membeli, jumlah penjualan barang, total penjualan sebelum pajak, dan total penjualan sesudah pajak. Kemudian rata-rata penjualan yang dilihat berdasarkan barang, jenis barang, customer, waktu karyawan, dan kota. Jadi ini adalah green-nya. Nah, apa sih yang mau kita dapat gitu dari datanya? Nah, ini analisis pada data penjualannya ini. Jadi kalau misalnya customer dan kota asal customer yang paling banyak membeli itu kan bisa sebagai masukan ya buat kita. Sebagai masukan mungkin untuk membuka cabang atau membuka franchise gitu di kota tersebut gitu yang paling banyak membeli kan lumayan, berarti kita melebarkan pasar gitu. Terus barang dan jenis yang paling banyak terjual atau peminatnya itu berarti kita harus memproduksi lebih untuk yang paling banyak diminati. Jangan sampai kehabisan. Nah, kemudian yang ketiga ini identifikasi dan penyesuaian dimensi atau identifying and conforming the dimensions, mengidentifikasi dan menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta. Dimensi merupakan kumpulan sudut pandang yang penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Sebagai contoh adalah dimensi customer, waktu, dan jenis produk. Ini nanti contohnya. Ini green-nya, jadi tadi ya barang paling banyak dijual, kemudian jenis barang paling banyak dijual, customer yang banyak membeli, kota asal, customer yang sering membeli, jumlah jual barang, dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan waktu, dimensi barang, dimensi jenis barang, dimensi customer, dimensi karyawan, dan dimensi kota. Nah, ini kan waktunya pasti ada semua kan, barang paling banyak dijual misal dalam rentang waktu 1 bulan gitu, jenis barang paling banyak dijual itu kan dalam rentang waktu sekian, customer yang paling banyak membeli, oh yang bulan lalu itu dari sini, oh yang bulan ini dari sini, kan akan kelihatan dari rentang waktunya. Kemudian kalau yang ini dimensi barang ini kan memang yang dicari kan barang yang paling banyak dijual, jadi ya dimensinya ya barang. Terus jenis barang, kemudian customer, ini sama-sama customer. Kebetulan karyawan di sini nggak ada, jadi ini kota ya, kota asal customer yang sering membeli. Nah, ini karena jumlah jual barang itu kan berarti dimensinya semuanya kena. Barangnya kita tahu, jenis barangnya apa, customer-nya siapa yang beli, kemudian karyawan yang melayani gitu ya. Nanti kan biasanya kalau misalnya kalian di kasir itu kan kelihatan kan kasir siapa gitu. Terus kotanya dari mana, nah, itu berdasarkan info yang ada di sistem. Kemudian menentukan fakta atau choosing the fact. Green dari suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan. Pada tahap ini menentukan measure atau ukuran yang dibutuhkan pada tabel fakta. Informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Nah, di sini fakta yang terkait dengan analisis penjualan kan tadi kita contohnya penjualan nih. Nah, ini fakta-faktanya. Jadi barang yang paling banyak terjual pasti ada datanya. Nanti kelihatan customer yang paling banyak membeli itu dari mana. Customer yang paling banyak membeli, misal si A, dia itu paling sering nih repeat order gitu. Kemudian kota asal customer yang paling banyak membeli, si A itu dari mana? Terus si B, C itu dari kota mana? Total penjualan sebelum pajak, total penjualan setelah pajak, dan rata-rata penjualan. Nah, ini kan pasti ada hitungannya ya. Menyimpan hasil perhitungan sementara pada tabel fakta, storing pre-calculations in the fact table. Pada tahap ini, hasil perhitungan pada suatu atribut perlu dipertimbangkan untuk disimpan di database.
Hal ini untuk mengurangi resiko kesalahan pada program setiap kali melakukan perhitungan pada atribut-atribut tersebut. Nah, di sini ada fakta penjualannya, jumlah jual barang, misal rumusnya kan sum ya, quantity barangnya berapa. Kemudian total penjualan sebelum pajak, sum quantity dikali harga jual. Di sini total penjualan setelah pajak, sum PPN-nya berapa dikali quantity dikali harga jual, kemudian ditambah dengan quantity dikali harga jual. Rata-rata penjualan di sini rumusnya ada average PPN dikali quantity kali harga jual, kemudian ditambah quantity kali harga jual. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh ya rumus dari penjualan gitu kan, biasanya yang dihitung tuh itu. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kemudian di sini ada tabelnya ya. Jadi atributnya apa, waktu, barang ID, jenis barang ID. Kan kalian kalau ini udah sering sih dulu. Udah paham. Untuk atributnya apa, waktu ID, barang ID, jenis barang ID, customer ID, karyawan ID, kota ID, jumlah jual barang, nah ini total-total. Tipe datanya udah tahu ya, integer. Kan kalau barang itu kan bulat waktunya. Kalau waktu itu tergantung ya, ini maksudnya waktunya itu apa 1 hari, apa 2 hari, atau bisa kita pakai date. Nah, ini. Kemudian kan ini ID semua, jadi memang integer ya, bukan string. Kalau kalimat, misal nama karyawan, itu kan baru yang string. Kemudian di sini jumlah-jumlah, total, rata-rata, ini kan hitungan ya, jadi biasanya pakai number atau bilangan yang memang nggak bulat gitu. Satunya integer apa kalau kalian ingat? Kalau yang masih ingat itu apa namanya? Untuk yang tipe data yang misal hitungan itu kadang ada yang pakai real juga. Jadi tergantung ya, karena masing-masing aplikasi itu beda-beda. Jadi misal kalau saya pakai Access itu juga namanya beda. Kemudian kalau di Access nggak ada real. Terus misal di SQL juga beda lagi. Jadi tergantung dari aplikasinya juga. Yang penting kan kalian ingat itu tipe datanya itu apa aja. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah melengkapi tabel-tabel dimensi, rounding out the dimension tables. Jadi dimensi-dimensi yang telah diidentifikasi, maka dibuat deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut-atribut pada tabel dimensi. Tabel dimensi tersebut harus diberi keterangan secara lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Di sini contohnya adalah tabel dimensi waktu. Ini atributnya waktu ID, bulan, kuartal, tahun. Tipe datanya integer semua. Kemudian constraint-nya di sini adalah waktu ID berperan sebagai primary key. Kalau masih ingat ya, primary key itu sebagai kuncinya. Jadi dia nanti bisa jadi foreign key di tabel lain. Ini saya cuma kasih satu contoh untuk yang tabel dimensi karena slide-nya masih banyak. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan durasi dimensi. Jadi di sini durasi waktu dari data-data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse akan ditentukan pada tahap ini. Misalnya data perusahaan 2 tahun lalu atau lebih diambil dan dimasukkan ke dalam tabel fakta. Jadi kita harus menentukan ini durasinya itu data yang kita ambil tuh mau dari kapan sampai kapan gitu. Nah ini contohnya untuk database MPK. Database ada sejak tahun 2005. Jadi data yang masuk ke data warehouse ini Januari 2005 sampai Desember 2009. Data dalam data warehouse di sini adalah 5 tahun. Nah itu, jadi kalau kalian masih ingat ya, data warehouse itu bukan yang real time gitu loh, nggak yang langsung begitu berubah terus dia ikut berubah. Nah jadi kita harus ngambil dulu tentang waktunya, mau kapan sampai kapan yang mau kita ambil atau masukkan ke dalam data warehouse. Jadi tidak banyak yang berubah. Nah ini bedanya yang Kimball sama Inman tadi ya. Kalau Inman kemungkinan besar bisa langsung yang real time. Jadi perubahan yang sering itu dia mendukung kalau Inman, tapi kalau yang Kimball ini tidak mendukung untuk perubahan data yang cepat. Kemudian yang kedelapan adalah menelusuri dimensi yang termasuk slowly changing dimension. Nah, di sini tracking slowly changing dimension.
di mana dimensi dapat berubah dengan lambat dan menjadi sebuah masalah. Terdapat 3 tipe dasar dari perubahan dimensi yang lambat, yaitu menulis ulang atribut yang berubah, membuat record baru pada dimensi, membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru. Jadi ini ketika ada perubahan yang misal di awal itu dia datanya ini, nah 5 tahun berikutnya datanya berubah lagi. Nah, inilah yang harus kita tahu mana sih dimensi yang termasuk slowly changing gitu. Ini contoh nama dimensi, ada dimensi supplier, dimensi customer, kemudian atribut yang mungkin berubah adalah nama supplier dan nama customer-nya. Jadi yang namanya perusahaan itu biasanya supplier itu tuh nggak yang long last, maksudnya long last-nya ada yang long last, tapi nggak yang sampai berpuluh-puluh tahun gitu, jarang ya. Jadi ada beberapa barang yang mungkin butuh perubahan supplier karena supplier yang baru mungkin lebih bagus kualitasnya dan harganya juga lebih miring misal gitu. Terus kalau customer itu kan juga pasti akan ada perubahan customer gitu. Ada yang memang repeat order terus, ada yang dia juga nggak order lagi kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari yang slowly changing. Nah, ini contohnya di sini ada data dimensi supplier sebelum mengalami perubahan. Ini supplier AD1, kode suppliernya ini KU001, nama suppliernya adalah Capol GmbH. Kemudian supplier 2, ini ada KU002, kodenya nama suppliernya adalah Cargill Incorporated. Data nama supplier untuk supplier AD1 mengalami perubahan. Nah, ini yang asalnya dari Kapol GmbH jadi berubah Kalex GmbH. Nah, ini karena dia, kalau ini karena dia berubah ya, jadi perusahaannya yang berubah, yang asalnya Kapol jadi GmbH. Jadi tetap pakai supplier itu, cuma ternyata ada perubahan dari perusahaannya gitu ya, jadi namanya berubah. Maka nama suppliernya harus diganti juga sesuai dengan kondisinya. Kemudian, ini nomor 9 harusnya. Memutuskan priority query dan bentuknya, deciding the query priorities and the query modes. Pada tahap ini dilakukan perancangan fisik dari data warehouse. Selain itu, menentukan masalah-masalah yang mungkin ada pada perancangan fisik. Batasan untuk user dalam proses ETL dan backup. Nah, ini udah mulai rancang untuk tahapan ini, jadi tahapan terakhir dan kemudian langsung implementasi untuk perancangan data warehouse-nya secara fisik. Nah, ini untuk start scheme penjualan. Kalau ada yang bingung start apa Snowflake itu udah pernah ya saya bahas di materi sebelumnya. Nah, ini tadi yang dibahas adalah dimensi apa waktu ya tadi. Nah, ini dimensi waktu. Kemudian yang lain ini dimensi-dimensi yang lain ini langsung ditampilkan di start scheme ini, skema start. Ini ada dimensi karyawan, ada ID, kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, kemudian dimensi jenis barang. Di sini ada jenis barang, ID, kode jenis barang ini primary key ya, jangan lupa primary key ini dimensi barang, dimensi kota, dan dimensi customer. Nah, ini fakta penjualannya, waktu, barang, karyawan, customer, ID ya. Jadi yang primary ini diambil. Kemudian ada jumlah jual barang. Nah, ini kan berdasarkan apa namanya? Dimensi jenis barang, dimensi barang, semua ya terkait yang tadi loh yang ada tabel green sama dimensi. Nah, itu kan yang total jumlah itu kan di checklist semua. Jadi ini merupakan fakta penjualan jadi terkait semuanya di antara dimensi-dimensi. Kemudian metode 4 tahap Kimball, di sini dalam perkembangannya Kimball tahun 2002 mempersempit metodologi 9 langkah tersebut menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama memilih proses bisnis atau select the business process, kemudian ini sama ya untuk tahapan pertamanya, menyatakan granularity proses bisnis, declare the grain of the business process, ini gabungan dari berapa tahap tadi, tahap kedua, tiga mungkin ya. Kemudian menentukan dimensi untuk setiap baris tabel fakta, choose the dimensions that apply to each fact table row. Nah, ini menentukan dimensi tadi tetap ada. Kemudian mengidentifikasi fakta numerik yang akan mengisi setiap baris tabel fakta. Identify the numeric fact that will populate each fact table row. Ini.
fakta-fakta numeriknya yang terakhir. Jadi habis itu baru langsung bangun. Jadi dalam metode 4 tahap yang direkomendasikan Kimball, pengguna diwawancara untuk mendapatkan kebutuhan atau biar kita tahu, oh kebutuhannya user itu apa aja sih. Kemudian tujuan dari wawancara adalah untuk memahami pekerjaan yang dilakukan pengguna dan cara pengguna mengambil keputusan. Tenaga teknologi informasi juga diwawancarai untuk mengetahui ketersediaan sumber data. Nah, jadi selain user, ini juga si IT-nya juga harus diwawancarai biar misal kepengen nanya user tuh adanya ini gitu. Tapi ternyata datanya di IT itu nggak ada, jadi sama aja nggak bisa diwujudkan gitu ya. Kemudian selain menggunakan user driven approach, metode tersebut juga menggunakan process driven approach. Nah, ini yang tadi ya, yang mix. Nah, kan ini kan pendekatan user, jadi dari wawancara, kemudian ada proses driven approach atau pendekatan berdasarkan proses. Ya, tetap melihat prosesnya itu seperti apa gitu. Kemudian ada metode Powell. Di sini menurut Powell 2006, langkah-langkah membuat model data dimensional dimulai dari end user. Karena end user adalah pemakai informasi hasil query data warehouse. Nah, ini berdasarkan user driven ya. Dari perspektif tersebut, langkah-langkah dalam merancang data dimensional menurut Powell adalah sebagai berikut. Yang pertama proses bisnis, yang kedua granularity, yang ketiga adalah identifikasi dan membentuk dimensi, yang keempat adalah membentuk fakta. Hampir sama ya, sama yang 4 tahap ini. Yang pertama untuk proses bisnis, jadi menentukan dan menggambarkan subjek area bisnis dari functional requirement yang ada. Subjek dianalisis sebagai dasar menentukan tabel fakta pada langkah selanjutnya. Ini hampir sama juga, tapi ini dari functional requirement kalau yang Kimball tadi berdasarkan data ya, data requirement-nya. Kemudian yang kedua ada granularity. Granularity adalah tingkat dari rincian kebutuhan. Pilihan yang paling aman menurut Powell adalah menyertakan semua data historis pada level yang terendah. Keuntungan menyertakan data level terendah adalah menghindari data yang hilang ketika dibutuhkan manajer eksekutif. Keuntungan lain adalah menghindari kekurangan data ketika dibutuhkan bahan analisis di masa datang, meskipun untuk saat ini belum digunakan. Jadi dia mengumpulkan semua data historis itu ya, dari data-data staff paling bawah gitu sampai ke data atasan paling atas gitu. Jadi numpuk data kalau yang Powell ini. Kemudian identifikasi dan membentuk dimensi atau identify dan build dimensions, menentukan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung subjek agar dapat dibentuk dalam beberapa tabel dimensi. Tabel dimensi nantinya akan mendeskripsikan tabel fakta dengan menyimpan detail transaksi tabel fakta. Nah, ini yang tabel dimensinya, jadi ada deskripsi tadi ya, dimensi apa, jadi hampir sama. Kemudian membentuk fakta atau build fact. Pembentukan fakta atas dasar subjek yang telah ditentukan. Jadi yang telah ditentukan di awal tadi, yang proses bisnis tadi, ini baru kita di akhir membentuk faktanya. Nah, di sini ada perbandingan dari Kimball versus Inman, karena ini beda pendekatan ya. Untuk kebutuhan pelaporan, nah jika Anda membutuhkan pelaporan di seluruh organisasi dan terintegrasi, maka pendekatan Inman lebih cocok. Tetapi jika Anda memerlukan pelaporan yang berfokus pada proses bisnis atau tim, maka pilihlah metode Kimball. Jadi kalau yang Inman tadi kan karena pakai data mart di setiap divisi gitu ya, jadi akan lebih mudah integrasinya menggunakan pendekatan Inman. Tapi kalau kalian cuma berfokus pada proses bisnisnya, atau misal kita fokus pada tadi ya, yang contohnya adalah proses penjualan atau tim marketing gitu. Nah, itu yang dibutuhkan kita pakai metode Kimball. Kemudian, batas waktu proyek, merancang model data yang dinormalisasi secara komparatif lebih kompleks daripada mendesain model yang didenormalisasi. Pendekatan Inman menjadi proses yang memakan waktu, karena itu jika Anda memiliki sedikit waktu, maka pilihlah metode Kimball. Nah, ingat, jadi tadi tahapannya si Inman itu ada proses normalisasi data, di mana normalisasi data itu butuh waktu lebih gitu. Apalagi kalau datanya 1-2 gitu mungkin cepat untuk dinormalisasi. Tapi yang namanya di perusahaan itu kan datanya
ribuan, bahkan mungkin sampai jutaan data itu. Nah, ketika dinormalisasi itu butuh waktu yang lama. Makanya kalau misalnya butuh cepat itu lebih baik menggunakan metode Kimball. Kemudian ada rencana rekrutmen, jadi kompleksitas yang lebih tinggi dalam pendekatan data warehouse Inmon membutuhkan tim profesional yang lebih untuk manajemen gudang data atau data warehouse. Jadi, nah ini tergantung ya, kalau misalnya kalian pakainya pendekatan Inmon, ya harus merekrut tim yang profesional gitu. Kemudian ketika ada perubahan yang sering, jika kebutuhan pelaporan Anda cenderung berubah lebih cepat dan Anda berurusan dengan sistem sumber yang mudah berubah, maka pilihlah metode Inmon karena menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Namun, jika kebutuhan pelaporan dan sistem sumber relatif stabil, lebih baik menggunakan metode Kimball. Jadi tadi ya, ketika ada perubahan itu metode Kimball dia lebih slowly changing tadi ya, yang Kimball. Tapi kalau misalnya cepat perubahannya itu kalau misalnya pakai Kimball itu akan susah gitu. Jadi karena harus mengganti satu-satu. Nah, kalau pakai Inmon karena terintegrasi semua datanya, jadi lebih fleksibel ketika ada perubahan data. Prinsip-prinsip organisasi. Jika pemangku kepentingan organisasi Anda dan direktur perusahaan menyadari perlunya pergudangan data dan siap menanggung biayanya, maka metode gudang data Inmon akan menjadi pilihan yang lebih aman. Di sisi lain, jika pengambil keputusan tidak peduli dengan seluk-beluk pendekatan ini dan hanya mencari solusi untuk meningkatkan pelaporan, maka cukup memilih metode gudang data Kimball. Nah, ini berdasarkan tadi skupnya atau lingkupnya ya. Kalau yang Kimball itu kan lebih kepada proses bisnisnya atau tim. Jadi ketika perusahaan itu nggak perlu sampai yang pengambilan keputusannya itu nggak sampai yang harus besar gitu. Jadi per divisi itu bisa langsung diambil keputusannya. Nah ini dia kan untuk mempercepat pelaporannya bisa pakai data Kimball aja cukup. Tapi kalau memang perusahaan itu memang besar gitu ya dan butuh perencanaan strategis yang lebih bagus itu berdasarkan data-data masa lampau, data-data yang dipunya dan punya budget lebih, nah itu silakan bisa menggunakan pendekatan Inmon. Nah, kalau Kimball versus Powell, di sini pendekatan yang dilakukan Powell sama dengan pendekatan terakhir Kimball. Jadi yang 4 tahap tadi yang sama. Namun demikian 4 langkah tersebut dapat dijalankan dengan mengikuti detailnya. Jadi pakai 9 langkah Kimball. Jadi hampir sama memang. Nah, di sini ada langkah lain gitu dalam data warehouse. Di sini yang pertama adalah desain data warehouse, kemudian instruction transformation and loading ETL, terus yang ketiga adalah create dimension atau membuat dimensi, dan yang keempat adalah membuat cube atau kubus. Nah ini hampir ada yang sama ya, jadi yang desain data sama create dimension ini yang sering disebut di awal tadi, berdasarkan pendekatan-pendekatan tadi. Kemudian view and analyze data, ini yang tahapan terakhir. Nah, di sini untuk tahapan desain data warehouse, ini ada logical design sama physical design. Kalau yang logical design, dia menggunakan IR diagram atau IRD yang kalian udah pernah bikin, mencari objek-objek penting, yaitu entitasnya, kemudian mendefinisikan atribut-atributnya dari tiap entitas, dan membuat relasi. Ini IRD banget ya. Kemudian physical design di sini merubah dari logical design menjadi objek-objek database. Ada table space, tabel, integrity, constraint, dan lain-lain. Jadi ini udah dipindah dari RD dipindah ke kayak aplikasinya gitu ya. Nah, untuk desain data warehouse di sini ada konseptual, logical, sama fisikal. Nah, kalau tadi 2, ini 3. Ini konseptual, ini contohnya ada misal nih tabel customer sama produk gitu ya. Customer name, customer number, product name, product price. Nah, ini hubungannya adalah penjualan. Nah, produk dijual ke customer gitu ya. Kemudian di sini ada logical data model, customer name itu string pakainya, customer number pakainya integer, product name pakainya string, product price pakainya integer. Nah ini hubungannya ini dihubungkan garis ini. Kemudian kalau physical data model di sini ada customer name, ada varchar, kemudian customer number integer. Ini biasanya kalau yang udah dipindah, misal kalian kalau kemarin pakainya PHP admin gitu ya. Ini kalau udah dipindah ke situ. Kemudian produk di sini produk name varchar,
product price adalah integer. Nah, ini kan ada primary key-nya yang mana, yaitu customer number. Kemudian unique key-nya yang mana, ini ada product name. Nah, ini contoh dari desain data warehouse. Ini kemudian hubungannya dari proses model atau model proses, kemudian kebutuhan data, ini kita bisa membentuk logical data modeling. Nah, terus jadi logical data model, di mana nanti dipakai di physical data modeling. Nah, selain itu ada technical requirement, ada performance requirement. Nah, ini yang digunakan di physical data modeling, outputnya adalah physical data model. Kemudian prosesnya ini ada membuat atau mengupdate data. Jadi dari physical data model kita bisa membuat dan mengupdate data ini. Inputnya ada business data, ini prosesnya, kemudian outputnya adalah data. Kemudian tahapan extraction, transformation, and loading (ETL). Di sini adalah proses pengekstrakan data dari sumber data yang kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Dilakukan secara periodik untuk kebutuhan bisnis dengan analisa data yang akurat menggunakan data transformation service DTS dari Microsoft SQL Server dan menggunakan SQL Loader. Nah, ini untuk bagiannya, jadi CSV file ini bisa dari Excel. Jadi kalau misalnya kalian punya datanya di Excel, ini bisa di convert ke dalam CSV, kemudian di sini pakai SQL Loader, jadi istilahnya mengeload gitu ya, memasukkan data CSV itu ke dalam SQL biar bisa di-convert lah istilahnya. Nah, ini jadi temporary, sementara intermediate table, kemudian di sini external tabel. Nah, ini masuk ke store procedure. Nah, di sini ada dibagi-bagi lagi jadi target table, kemudian log, kemudian email notification. Nah, dari SQL atau data, sumber data tadi ya, yang di load atau di submit. Kemudian membuat dimension. Dimension adalah sebuah struktur data yang terbentuk dari satu atau lebih hierarki yang mengkategorisasi data. Dimensi terbentuk dari satu atau lebih tabel. Setiap kolomnya ini merepresentasikan level pada hierarki. Nah, ini tahapannya menentukan nama dimensi, memilih skema dimensi, memilih tipe dimensi. Kemudian memilih tabel dari masing-masing ini, memilih levelnya, menentukan hierarki, dan menentukan relasi. Jadi contohnya, contoh dimensi. Ada dimensi waktu tadi ya, yang contohnya tadi kan ada dimensi waktu, ada ID waktu, terus kemudian di sini fact table-nya ada time, product key, customer key, geography. Ini yang primary tadi. Nah, kemudian ini jadi product dimension, customer dimension, dan geography dimension. Ini masing-masing. Nah, di sini contoh yang lain, contoh yang lain di sini ada time key. Ini adalah dimensi waktu, customer key, dimensi customer, product key, ini kayak ID ya, jadi ID. Itu primary key-nya, ini yang primary key di awal-awal ini. Kemudian di sini promotion dimension, salesperson dimension, dan status dimension. Nah, ini ada quantity sold, extended list price, ini yang udah hitungan. Nah, ini ada minus, ada equals, ini tergantung rumusnya. Kemudian kita lanjut untuk membuat cube. Cube itu maksudnya adalah kubus. Dan nanti layar-layar ini akan dijadikan kubus. Data cube adalah representasi kumpulan data dalam multidimensi. Meskipun dinamakan cube, namun dapat merepresentasikan data dalam n dimensi. Jadi dimensinya ini ada beberapa. Ini yang saya maksud. Jadi kalau kan saya masih kurang membahas ya mengenai dimensi sama cube itu, padahal nanti diperlukan ketika kita pemahamannya itu perlu gitu loh dalam menjalankan aplikasinya nanti. Jadi takutnya kalau misalnya belum terlalu saya bahas, teman-teman kayak jucuk gitu loh ke aplikasinya. Nah, itu nanti malah bingung. Nah, makanya ini kita mempelajari mengenai dimensi dan cube dulu agar lebih mudah. Nah, di sini dimensi ke-0, ini ada totalnya. Kemudian dimensi 1 atau satu dimensi, ini total penjualan untuk waktu tertentu. Nah, waktu 1 ini total
penjualannya berapa, waktu 2 penjualannya berapa, waktu 3 penjualannya berapa. Kemudian ada 2 dimensi di sini, total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Nah, ini ada dimensi barang sama dimensi waktu. Nah, ini makanya 2 dimensi. Nah, makanya berapa ini totalnya. Kemudian ini yang contoh 3 dimensi, jadi total penjualan pada waktu tertentu untuk barang dan lokasi tertentu. Nah, ini bentuknya kayak gini, lokasi 1, barang 1, barang 2 yang terjual, terus waktu 1, waktu 2, waktu 3. Nah, ini bentuk diagramnya ya, lokasi, barang, waktu, ada 3 dimensi. Sebenarnya nanti ada lanjut 4 dimensi lagi gitu. Jadi itulah ini nih, bentuk ini tuh kayak kubus kan dia. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi karena biar nggak terlalu banyak untuk materi yang dibahas. Di sini tahapannya adalah menentukan nama cube, memilih tabel fakta, memilih measure atau ukurannya, dan memilih dimensinya. Nah, kalau dimensi kan tadi kalian udah paham. Tadi dimensi apa sih maksudnya gitu. Nah, ini dimensi ada istilahnya data-data yang dipunya gitu ya. Ada lokasi, ada barang, ada waktu. Nah, ini baru nanti ketika dijadikan satu dimensinya, itu bisa kita bentuk berupa sebuah cube atau kubus. Jadi itu kita lanjut untuk pertemuan berikutnya biar bisa lebih cepat kita membahasnya dan kita bisa segera untuk menjalankan atau membuat database di aplikasi SQL Server pakai punyanya Microsoft ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.